Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky dalam pembelajaran IPA. Hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi sistem peredaran darah, terutama pada bagian komponen darah. Pada hari Rabu kemarin, Ibu sudah share PPT-nya ke dalam Google Classroom. Ibu harap kalian semua sudah mempelajari ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan supaya kalian bisa lebih paham. Oke, mari kita mulai saja ya. Darah. Sebenarnya apa sih darah itu? Ibu yakin kalian semua pernah melihat darah secara langsung. Baik ketika kalian terluka, misalnya terluka karena terkena pisau. Kemudian ketika kalian jatuh dari sepeda atau ketika kalian dicek darah, diambil darahnya, itu pasti pernah melihat darah. Nah, ada nggak sih dari kalian tuh yang berpikir sebenarnya darah itu apa? Kemudian kok bisa cair seperti itu? Isinya apa aja atau komponennya apa aja? Apakah hanya sebuah cairan saja atau memiliki fungsi tertentu bagi tubuh? Nah, dari pemikiran-pemikiran itu, mari kita bahas mengenai pengertiannya dulu. Apakah itu darah? Nah, darah adalah salah satu jaringan ikat khusus yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, volume darah secara keseluruhan itu kira-kira 1/12 dari berat badan atau kira-kira 5 liter dalam tubuh kita. Di mana cairan darah itu komposisinya 55% cairan plasma. Ini kamu lihat 55% cairan plasma dan 45% terdiri dari sel darah. Fungsi darah. Nah, sebenarnya darah yang kamu lihat ketika kamu terluka, ketika kamu terkena pisau, itu fungsinya ada berbagai macam. Tidak hanya sekedar cairan ya, tapi darah berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian mengeluarkan bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan serta sisa metabolisme yang lainnya. Membunuh kuman atau sebagai imunitas pertahanan tubuh. Kemudian ada mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH tubuh, dan menutup luka. Kita akan mempelajari komponen-komponen darah. Apa sajakah komponen darah? Di slide kedua tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa komponen darah itu terdiri dari dua, yaitu plasma darah sekitar 55%, kemudian sel-sel darah sekitar 45%. Nah, kamu lihat ini, plasma darahnya 55% ini cairan. Kemudian sel-sel darahnya. Nah, sel-sel darahnya ini tuh ada 3. Yang biasanya kalian tahu itu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Itu merupakan sel-sel darah. Ini sel darah putih atau leukosit, kemudian keping darah trombosit, dan sel darah merah adalah eritrosit. Ini untuk secara detailnya, komposisi dari plasma darah itu meliputi air. Fungsinya untuk melarutkan senyawa lain. Air sebagai pelarut senyawa. Kemudian ada garam-garam. Garam kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan osmotik atau keseimbangan cairan tubuh. Kemudian buffer pH. Buffer pH itu untuk mengatur keseimbangan pH asam basanya dalam tubuh dan mengatur permeabilitas membran. Permeabilitas membran ini mengatur keluar masuknya zat yang ada di dalam sel tubuh kita. Kemudian komposisi yang ketiga ada protein plasma, meliputi albumin, fibrinogin, dan imunoglobin yang berfungsi sebagai antibodi.
Nah, fungsinya dari protein plasma ini untuk keseimbangan osmotik juga, buffer pH, nah pembekuan darah, dan sistem pertahanan tubuh antibodi. Kemudian ada beberapa senyawa lain yang ditransportasikan darah, meliputi nutrisi, produksi sisa metabolisme, gas-gas respirasi, dan berbagai hormon. Ini komposisi dari plasma darah: air, garam, protein plasma, dan beberapa senyawa yang ditransportasikan atau yang diedarkan oleh darah. Selanjutnya, untuk sel-sel darah kan ada 3 tadi. Ada eritrosit, sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, mereka masing-masing memiliki jumlah tertentu di dalam tubuh. Akan kita bahas secara rinci pada penjelasan selanjutnya ya. Nah, kita bahas secara rinci dulu mengenai plasma darah. Plasma darah bekerja sebagai medium atau perantara untuk menyalurkan makanan, mineral, lemak, glukosa, dan asam amino ke jaringan. Jadi, dalam jaringan tubuh kita, keluar masuknya zat itu dibantu oleh darah. Di dalam darah ada plasma darah. Nah, ini tuh sebagai mediumnya atau perantaranya. Plasma darah juga merupakan perantara untuk mengangkut bahan buangan atau bahan sisa seperti urea, asam urat, dan sebagian dari karbon dioksida. Nanti untuk buangan ini kalian akan mempelajari pada sistem ekskresi yang akan menghasilkan urin. Itu nanti kita pelajari pada semester selanjutnya. Nah, komposisi dari plasma darah ini kurang lebih sama dengan tabel yang ini tadi. Yang ini ya, sudah Ibu jelaskan. Sekarang next, sel darah. Sel darah ada 3. Sel darah merah eritrosit, ini gambarnya seperti ini ya kalau ilustrasinya. Kemudian keping darah, ini yang berkeping-keping atau trombosit. Kemudian sel darah putih atau Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah eritrosit. Nah, ini gambar apa sih sebenarnya? Coba kalian perhatikan. Kok ada yang ungu-ungu, kemudian dipanah. Nah, ini merupakan gambar dari darah yang diamati pada mikroskop. Ini diberikan pewarna untuk mengetahui sel darah merah. Nah, ketika sel darah merah ketika diberi pewarna ini akan berubah menjadi warna ungu. Yang dipanah-panah ini merupakan sel darah merah. Sebenarnya eritrosit atau sel darah merah itu bagaimana sih karakteristiknya? Nah, eritrosit itu terdapat di pembuluh darah. Komponen dasarnya ada hemoglobin yang mengandung unsur besi atau Fe, di mana eritrosit itu dihasilkan ketika bayi pada hati, kemudian orang dewasa pada sumsum tulang belakang. Bentuk dari eritrosit itu bikonkav atau cekung. Kemudian tidak mempunyai inti. Umurnya itu kurang lebih 120 hari. Jumlahnya dalam tubuh sekitar 5-6 juta per milimeter kubik. Diameter dari sel darah merah yang berbentuk bikonkav atau cekung itu sekitar 7,5 mikrometer. Tebalnya kurang lebih 2,6 mikrometer di tepi, sedangkan di bagian tengah yang cekungan itu hanya 0,75 mikrometer. Nah, eritrosit ini atau sel darah merah ini berfungsi mengedarkan oksigen, karbon dioksida, dan zat makanan. Kan tadi Ibu sudah menyebutkan kalau eritrosit itu umurnya 120 hari. Nah,
Kalau sudah lebih dari 120 hari atau sudah mencapai 120 hari itu diapain, Bu? Nah, sel darah merah yang sudah mencapai usia 120 hari atau sebelum 120 hari sudah mengalami kerusakan, dia akan dirombak di hati. Nah, di dalam hati eritrosit ini kan dipecah, akan menghasilkan hemoglobin dan juga zat besi karena komponennya adalah hemoglobin yang mengandung unsur Fe. Nah, di hati hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Sedangkan zat besi atau Fe masuk ke dalam sumsum tulang sebagai bahan pembentuk tulang yang baru. Bilirubin yang dihasilkan pada perombakan eritrosit di hati akan memberikan warna khas pada feses. Feses itu tinja. Jadi jangan bingung ya feses itu apa. Nah, selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih. Sama dengan yang tadi, gambar ini merupakan gambar darah yang diamati pada mikroskop. Nah, ini yang enggak diwarnai ini biasanya adalah eritrosit. Sedangkan leukosit sel darah putih ini kok bentuknya macam-macam. Nah, ini merupakan salah satu dari karakteristik sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit itu terdapat dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Sel darah putih dihasilkan pada sumsum merah, limpa, dan kelenjar-kelenjar getah bening. Bentuknya itu tidak tetap atau ameboid dan tidak berpigmen atau tidak berwarna. Beda ya sama sel darah merah tadi, bentuknya cekung atau bikonkav, dia tidak punya inti, kemudian warnanya merah karena mengandung hemoglobin dan juga Fe. Sedangkan sel darah putih dia tidak tetap atau amoeboid. Lihat gambarnya. Ini kan beda-beda kan gambarnya karena dia memiliki bentuk yang tidak tetap dan dia tidak berwarna atau tidak berpigmen. Umurnya sekitar kurang lebih 12 hari. Punya inti jumlahnya 1. Dan jumlahnya dalam tubuh itu sekitar 5-10.000 per milimeter kubik. Leukosit ini berfungsi untuk membunuh bibit penyakit atau biasa disebut sebagai imunitas. Kan ibu tadi sudah menjelaskan darah berfungsi sebagai imunitas pertahanan tubuh. Nah, yang berperan itu adalah sel darah putih atau leukosit. Kemudian leukosit itu terbagi menjadi 2, ada granulosit dan agranulosit. Granul itu butiran, jadi yang granulosit itu sel darah putih yang ada butiran-butirannya. Sedangkan agranulosit, tidak, granulosit butiran, jadi tidak ada butirannya, itu merupakan sel darah putih yang tidak memiliki butiran. Granulosit terbagi menjadi 3, ada neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan agranulosit ada limfosit dan monosit. Limfosit ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu limfosit T dan limfosit B. Begini penjelasannya. Ini kita masuk dulu ke leukosit bergranula atau granulosit. Ada neutrofil ya, bentuknya seperti ini. Kalian cukup memahami bentuk dan fungsinya karena biasanya dalam soal ujian itu keluar gambar ini kalian disuruh milih manakah sel darah putih yang memiliki butiran atau granulosit. Nah, kalian harus hafal, oh neutrofil gambarnya seperti ini. Kemudian yang eosinofil gambarnya seperti ini. Jadi kalian hafalkan saja ya gambarnya. Biasanya dalam tes yang keluar itu ada 5 gambar dari sel darah putih, kemudian disuruh memilih mana yang termasuk granulosit atau mana yang termasuk agranulosit. Ini bisa kalian baca sendiri.
tapi Ibu menyarankan untuk lebih memahami gambarnya. Selanjutnya adalah leukosit tak bergranula atau agranulosit. Dia tidak memiliki butiran. Nah, leukosit tak bergranula ini ada dua, ada limfosit dan juga monosit. Limfosit ini ada dua, ada limfosit T dan limfosit B. Limfosit berfungsi untuk membentuk antibodi. Apa sih antibodi itu? Oke, Ibu akan menceritakan sebuah contoh. Jadi, mengenai cacar air. Pasti salah satu dari kalian pernah mengalami cacar air. Dan pasti kalian juga sudah mendengar kabar bahwa seseorang yang pernah mengalami cacar air atau cangkrangan, dia tidak akan mengalami lagi. Jadi seumur hidup tuh hanya mengalami satu kali. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena ketika cacar air menyerang tubuh kita atau virus yang menyebabkan cacar itu masuk dalam tubuh kita, limfosit ini akan bekerja membentuk pertahanan dengan cara melemahkan virus tersebut. Sehingga suatu ketika jika virus ini akan menyerang tubuh kita lagi, di dalam pertahanan tubuh kita sudah mengenal virus dari cacar ini sehingga tidak bisa menyerang lagi. Makanya kenapa cacar air itu seumur hidup sekali, karena ketika sudah mengalami, tubuh kita sudah mengenali virusnya dan sudah dilemahkan oleh limfosit, diberikan pertahanan tubuh oleh limfosit yang disebut sebagai antibodi. Selanjutnya monosit. Nah, ini gambar dari monosit. Fungsinya itu memberikan informasi pada limfosit T ketika terjadi infeksi sehingga antibodi terbentuk. Jadi leukosit yang tak bergranula antara monosit dan juga leukosit ini tuh saling berkaitan. Oke, selanjutnya adalah trombosit atau keping darah. Keping darah karakteristiknya terdapat dalam pembuluh darah, dihasilkan pada sumsum tulang. Nah, bentuk dari trombosit ini tuh tidak beraturan. Ada yang berbentuk bulat, kemudian bulat lonjong atau spindle, bahkan ada yang berbentuk cakram. Jadi bentuknya itu bermacam-macam. Umur dari trombosit itu 5-9 hari. Trombosit tidak memiliki inti dan jumlahnya dalam tubuh itu 200 sampai 400.000 mm kubik. Nah, trombosit ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Trombosit mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Nah, ketika kalian jatuh dari sepeda, misal terbentur dengan aspal, akan terjadi kemungkinan tuh luka yang mengeluarkan darah. Nah, ketika kakimu terbentur dengan aspal itu, trombositnya itu akan pecah karena tersentuh atau tertekan benda kasar, sehingga trombosit ini nanti akan membantu proses pembekuan darah. Namun sebelum itu, ini ada tabel perbandingan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Bisa kalian baca sendiri. Bu Rizky kemarin sudah share PPT-nya. Pembekuan darah. Nah, pembekuan darah ini dibantu oleh trombosit atau keping darah. Trombosit yang menyentuh permukaan luka yang kasar akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Selanjutnya akan terjadi pembentukan benang-benang fibrin yang menyebabkan luka tertutup. Jadi yang sudah Bu Rizky jelaskan tadi, ketika kalian naik sepeda jatuh, kemudian kakinya terbentur ke aspal, terjadi luka karena trombositnya pecah, kemudian trombosit ini tuh yang akan membantu kalian untuk menutup luka atau dalam pembekuan darah. Kalau darahnya tidak membeku kan itu mancur terus, bahaya. Sehingga trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, coba lihat proses pembekuan darah
Ini bagannya. Oke. Ketika trombosit pecah saat kamu terjatuh, dia akan menghasilkan atau mengeluarkan enzim trombokinase. Kemudian trombokinase dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium akan mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin ini akan mengubah fibrinogen, ini bukan fibrinogen tapi fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang akan menutup luka kalian sehingga darahnya bisa berhenti atau terjadi pembekuan darah ketika luka. Nah, ini penjelasannya ya. Fibrin merupakan benang-benang halus yang mencegah keluarnya darah sehingga darah menjadi berhenti atau membeku. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan di dalam grup. Kalian kan punya grup, cobalah grupnya diaktifkan untuk saling diskusi. Ada siswa yang bertanya, kemudian temannya yang sudah paham, silahkan untuk menjawab. Jadi tidak perlu menunggu Bu Rizky. Jika ada yang sudah paham, silahkan dijelaskan, tidak apa-apa di dalam grup. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas, namun bagi siswa-siswi yang masih memiliki tanggungan tugas, silahkan diselesaikan dan dikumpulkan. Dan bagi anak-anak kemarin yang sudah Bu Rizky tulis pada daftar siswa yang ibu suruh menghubungi, tuh segera menghubungi ya, karena masih ada beberapa nilai yang harus kalian perbaiki. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.